Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Pernah nggak sih kalian tuh berpikir kayak, kenapa aku bisa kalah dalam catur? Padahal mungkin kalian udah ngerasa sangat hebat saat itu ya. Yap, singkatnya saya bisa rangkum seperti ini. Permainan catur terbagi menjadi 3. Opening, middle, dan ending. Opening adalah pondasi, dimana jika openingmu lemah, middlemu nanti akan kesusahan juga. Middle adalah permainan catur yang sebenarnya taktik, strategi, trik, dan lain-lain ada di sini. Kemudian ending. Jika kalian kalah pada ending, faktor penyumbang terbesarnya adalah taktik. Ya, taktik adalah kunci penting pada ending. Bahkan Grandmaster pun tidak semua bisa menguasai sepenuhnya ya. Karena sebagian dari mereka udah habis-habisan mikir pada middle game. Dan di video kali ini, saya akan perlihatkan problem ending. Tapi juga sekaligus saya ingin kalian belajar agar percaturan Indonesia kita jadi lebih bisa maju. Ya nggak seperti biasanya, karena saya tidak membuat problem atau puzzle ini sendiri. Tapi, ini adalah kumpulan puzzle yang saya kumpulkan beberapa waktu yang lalu. Oh ya, kalian juga boleh ambil papan kalian dan mulai menganalisis dengan papan masing-masing. Perhatian, setiap puzzle akan saya beri waktu 5 detik untuk pause dan akan ada pertanyaan, hitam menang, putih menang, atau draw. Dan oke, kita langsung ke puzzle yang pertama. Hitam baru saja memajukan pion F2 skak. Raja harus ke F1 ya, buat nyegah pion promosi. Lalu raja ke F3. Nah, sekarang giliran putih dan temukan jawaban yang tepat pada soal pertama ini. Oke, sudah? Ya, pecatur biasa akan menjawab hitam menang. Dengan alasan benteng yang satu skakmat sudah tidak terhentikan lagi ya. Tapi kita juga udah lama lah sharing bareng di channel ini ya. Mana mungkin saya kasih soal yang semudah itu. Jawaban yang benar adalah C, remis atau draw. Lihat raja putih, dia memang tidak bisa bergerak. Tapi itu bisa dimanfaatkan dengan benteng A8 mengorbankan benteng dan juga melindungi petak A1. Jika benteng tidak memakan benteng, maka simpel aja benteng A3 skak dan promosi menteri setelah raja bergerak. Jadi mau nggak mau benteng harus memakan benteng dan pion promosi menteri. Lagi, menteri mengancam benteng dan juga melindungi petak A1. Jadi setelah benteng kali menteri, ya, raja tidak bisa bergerak dan sayangnya putih juga tidak dalam kondisi skak. Jadi game berakhir draw atau remis. Penyelamatan yang hebat oleh putih. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Oke, mirip seperti tadi ya. Pion akan berpromosi, tapi dijaga raja. Pause dulu video ini dan temukan jawaban yang tepat. Sudah? Ya, konsepnya masih sama ya. Raja tidak bisa bergerak dan benteng ke file back rank adalah skakmat. Ya jelas nggak mungkin menang hitam ya, karena dia tinggal satu gajah. Tapi yang jawab menang putih, silahkan tulis alasan kalian di kolom komentar. Karena sebenarnya posisi ini masih draw atau remis. Alasannya, karena misal benteng mau kemanapun, katakan ke C6, gajah D4 skak, raja A6, dan gajah tinggal makan pionnya saja. Jika benteng skak, gajah akan menutup skak. Jadi sebenarnya, benteng harus ikut membantu melindungi pion. Oke, kita kembali. Ambil contoh benteng ke H7 dengan ide tempo ke baris ini untuk skakmat. Sialnya masih sama seperti tadi. Gajah D4 skak terlebih dahulu. Raja harus ke A6 melindungi pion. Dan kembali, gajah G7 mengorbankan gajah. Benteng makan gajah adalah remis ya. Bang, gimana jika raja ke B5? Kalau raja makan pion, benteng akan makan gajah. Enggak kawan-kawan, hitam akan tetap memainkan gajah ke D4 dulu. Dan raja akan balik ke A6 buat melindungi pion. Dan ini akan menjadi pengulangan 3 kali repetisi ya. Bang, gimana jika raja yang gerak? Baik, jika raja ke A6, sama, gajah akan ke D4.
Ya misal gajah ikut ngelindungin pion, tinggal pasang aja gajahnya seperti tadi. Lah bang, gue nggak tahu tuh kalau benteng lawan gajah itu draw. Ya minimal dari video ini kalian bisa tahu kan. Oke, kita langsung ke puzzle berikutnya. Ini adalah puzzle ketiga. Baik, di puzzle ini siapa yang lebih cermat dia akan menemukannya. Pion hitam akan berpromosi. Dan silahkan pause lalu jawab pertanyaannya. Oke, sudah. Jawaban yang benar adalah menang putih. Puzzle ini emang agak asik sih. Pertama jelas sekali gajah ke F6. Saya yakin banyak yang udah nemuin ini. Karena jika pion maju, gajah makan pion sekaligus menjaga pion promosi. Jadi di sini raja harus melindungi pion. Tapi hanya ada dua petak ya, C5 dan D5. Sayangnya C5 juga nggak mungkin kawan-kawan. Karena gajah itu skak, pion akan hilang. Jadi raja ke D5. Lalu di sini kalian mulai bingung. Tapi mungkin masih banyak yang benar juga. Karena di sini pion maju ke D3 masih sama. Jika raja C5, maka gajah E7 skak. Tapi jika raja pergi ke petak selain itu, sudah pasti gajah kali pion. Jadi satu-satunya gerakan adalah pion A2, persiapan untuk berpromosi. Nah, di sini nih, mungkin udah banyak berkurang yang benar. Karena gerakannya adalah pion C4 skak. Ya, karena hanya ada dua jawaban. Makan dengan N pasan atau raja ke C5. Jika makan dengan N pasan, maka dimakan lagi dengan gajah. Dan tinggal pion maju. Karena tempat pion promosi sudah dijaga gajah. Atau jika pion promosi, makan aja dengan gajah. Karena raja tidak akan bisa deketin pion. Jika raja gerak, ya tinggal kejar raja, pion pakai raja dan putih menang. Oke, kembali sebentar. Bang, gimana jika raja ke C5? Kan itu pion udah nggak bisa lagi buat diantisipasi. Tadi saya juga berikan clue bahwa yang cermat akan bisa menjawab. Apa gerakannya? Iya, jika kalian menemukan raja B7, nice. Karena jika raja mau bergerak kemanapun, gajah kali pion. Dan apabila pion promosi menteri, ya biar aja karena gajah E7 adalah skakmat. Apa ada yang benar di puzzle ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kita ke puzzle berikutnya. Bagaimana dengan puzzle kali ini? Sekarang giliran putih. Dan ingat, file A ada di sebelah kiri. Jadi hitam akan jalan ke sini untuk berpromosi. Oke, sudah siap? Jelas sekali ini menang putih. Tapi saya rasa udah banyak yang asal nebak sih. Apa kalian benar-benar menemukan gerakan best move? Baik, ada 3 jawaban di sini. Pion makan pion, benteng kabur, dan menggerakkan raja. Bang, itu jelas pion kali pion udah menang. Wait, kita cek dulu ya. Jika pion kali pion, raja kali benteng. Pion maju, maju lagi, dan maju lagi. Pion promosi menteri, dan pion maju lagi. Nah, kan sekarang menang putih bang. Kata siapa oi? Ya kalian yang udah nggak pemula pasti tahu ini draw ya. Alasannya simple sih. Karena pion ada di pojok kawan-kawan. Ya bagi yang penasaran boleh deh kita coba dulu. Menteri E5 skak, raja B1. Menteri E1 skak, raja B2. Menteri P4 skak, raja A1. Menteri D4 skak, raja B1. Nah, ini kan draw ya. Ya kalau nggak percaya silahkan datang ke rumah Magnus Carlsen buat nanyain ini remis atau enggak bang. Dan oke, kita kembali ke puzzle. Di sini jika benteng bergerak, tinggal makan aja pionnya. Menteri aja remis apalagi benteng ya. Dan jawaban yang benar adalah memang menang putih. Tapi apa gerakannya? Benteng ke A3. Ya, jika kalian jawab benar tapi dengan analisis benteng A3 ini, kalian hebat sih. Kenapa benteng A3? Ya, jika pion makan pion, jelas dimakan dengan benteng dan putih menang. Jika pion maju lagi, brilliant move benteng ke D3.
dengan tujuan ke D5 dan makan pion. Ya, jika raja C2, jelas benteng D5, makan pion dan korbankan bentengnya buat makan pion lagi. Karena putih akan unggul satu pion yang sudah terjamin promosi menteri ini. Atau pion maju ke B3, tetap saja benteng ke D5, raja A3, benteng kali pion maju B2, dan benteng ke B5. Jika pion maju, makan aja dengan benteng. Jika raja ke A2, tetap makan aja dengan benteng ya. Atau jika raja kali pion, benteng juga kali pion. Oke, kita kembali ke posisi awal. Nah, di sini setelah benteng A3, jadi makan pion nggak mungkin ya. Pion maju juga nggak mungkin. Bagaimana jika gerakan terakhir? Raja memakan benteng. Simpel saja pion kali pion maju, raja B2, pion maju, pion A3, dan pion promosi menteri skak. Bang, katanya tadi remis. Sekarang beda kawan-kawan. Karena jika tadi pion ada di A2, sekarang pion ada di A3. Putih unggul satu tempo karena raja terpaksa memakan benteng yang dikorbankan tadi. Yaitu membuatnya dia ke file A dan harus balik lagi ke file B buat majuin pion. Ambil contoh nih, raja 1, sekarang menteri ke F4. Jika pion maju, maka menteri C1 adalah skakmat. Jadi raja balik lagi, menteri B4 skak, raja 2, dan sekarang raja G2 bisa dimainkan karena unggul tempo. Raja masih bisa bergerak ke A1 ya, dan menteri kali pion skak. Tentu saja putih akan menang. Buang tempo pada opening kelihatannya masih samar. Tapi jika kamu buang tempo pada ending, itu akan sangat-sangat fatal. Oke, lanjut terakhir ya. Ini adalah puzzle terakhir di video kali ini. Saya mendapat puzzle ini dari seseorang karena saya kagum. Dia bisa nyelesain puzzle ini dalam waktu 15 detikan lah. Tapi ya, jika kalian belum pernah ngeliat puzzle ini, silahkan pause dulu video ini dan jawab pertanyaannya. Oke, sudah. Taktik ini dinamakan dengan staircase. Dan jawaban yang benar tentu menang putih. Tapi bagaimana cara melakukannya? Pertama, kuda 6 skak stair. Menteri harus menutup skak. Dan lanjut menteri A1 skak. Raja harus ke H7. Menteri B1 skak. Jika menutup dengan menteri, kuda F8 skak stair. Jadi raja H8, menteri B2, raja balik, menteri C2, raja H8, menteri C3, raja balik, menteri D3, raja H8, menteri D4, raja H7, menteri E4, raja balik lagi, menteri E5, raja H7, menteri F5, balik lagi, lalu menteri ke F6 skak, raja H7, dan kuda ke F8 skak. Ya, tujuan menteri ini adalah menjaga petak F8 buat kuda. Tapi menteri sendiri nggak mau kehilangan satu tempo. Lalu apa selanjutnya? Menteri harus memakan kuda, dan menteri kali menteri. Jelas sekali jika putih menang ya. Baik, saya rasa itu dulu kawan-kawan. Jika kalian suka, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih. It looks good. Is it check? 96, queen g8. Can you stair? Is this a staircase? Check, 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 check. It's a staircase, right? Yeah, it's a staircase. Check, 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 and knight f8.